Jadi dia melihat ada sesosok wanita yang tidur di samping Anton tadi, dan wanita ini memeluk Anton. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah bersedia meluangkan waktu mengunjungi channel saya yang sederhana ini. Semoga terhibur dan bisa mendapatkan manfaat. Dan kepada teman-teman yang telah mensubscribe, memberikan like atau komentar, atau bahkan men-share video saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Langsung cerita. Jadi cerita kali ini adalah cerita yang dialami oleh kakak saya, kakak ipar ya. Jadi beliau adalah orang yang meninggal oleh kakak saya, dan beliau telah berkeluarga lagi. Nah, kejadian ini menimpa suaminya. Jadi suaminya ini bekerja di stasiun radio, jadi penyiar radio di suatu tempat di Klaten ya, dan lumayan terkenal. Jadi dia biasanya menyiarkan siarannya, melakukan siaran sampai malam ya, karena banyak yang suka, banyak yang request lagu dan lain sebagainya, sehingga dia biasanya siaran sampai malam. Nah, di hari itu setelah siaran, karena mungkin keletihan, dia tertidur ya. Setengah tidur, setengah sadar. Dia melihat ada sesosok bayangan putih di dekat jendela tempat dia melakukan siaran tersebut. Lalu seperti sebuah asap, bayangan itu masuk ke ruangan tersebut dan berubah menjadi sesosok wanita. Dia pun ketakutan, lalu segera bangun dan pulang ya. Jadi mengambil motornya untuk pulang. Tapi ketika itu rasanya dia sudah merasa tidak enak ya, karena kejadian tersebut. Jadi dia merasa tidak nyaman, dan dia pun pulang naik motornya. Nah, jalan dari stasiun radio itu, atau ya tempat dia siaran itu, ke rumahnya itu lumayan jauh. Selain lumayan jauh, dia melewati area-area yang dikatakan angker ya. Jadi ada persawahan, ada tempat yang pohon-pohon besar itu, dan ada juga kuburan, ada daerah kebun bambu kalau tidak salah. Nah, ketika itu dia naik motor dan perasaannya sudah tidak enak ya.
dalam perjalanan itu. Ketika dia sampai di kuburan, dia melihat ada sesosok wanita berbaju putih, berambut panjang, atau sosok kuntilanak ya, itu duduk di salah satu dahan pohon melihat dia. Dan orang ini, oh iya, belum saya kasih nama ya, katakanlah namanya Anton ya. Anton ketika itu merasa ketakutan, dan dia pun berteriak, "Tolong jangan ganggu saya," kata Anton. Tapi malah sosok ini malah tertawa ya, cekikikan, seperti yang kita tahu suara kuntilanak itu ya, seperti apa ya. Nah, mendengar tawa itu, ternyata motor Anton ini malah macet, tidak jalan. Akhirnya dia pun mendorong motornya sampai beberapa meter, baru kemudian dia mencoba menyalakan motornya lagi, dan alhamdulillah motornya bisa jalan. Tetapi ketika dia naik motornya dan menjalankan motornya, dia merasa motornya ini menjadi berat ya. Yang sebelumnya ringan menjadi berat, seperti ada yang membonceng di belakang. Nah, Anton pun pulang dengan lambat. Jadi dia ketakutan, pengen cepat sampai rumah, tapi motornya berat banget. Tapi dia paksa, dan akhirnya sampailah rumah. Nah, setelah sampai rumah, Anton segera masuk ke rumah, minta dibuatkan minuman yang hangat-hangat ya. Jadi dia dibuatkan minuman yang hangat karena terlihat pucat ketika itu. Terlihat pucat, terlihat tidak tenang ya. Akhirnya setelah minum, setelah sedikit lebih enak, dia pun tidur bersama istrinya. Nah, di tengah malam, di tengah tidurnya, istrinya terbangun. Dan ketika dia terbangun, dia sangat terkejut. Jadi dia melihat ada sesosok wanita yang tidur di samping Anton tadi, dan wanita ini memeluk Anton. Jadi ketika itu istrinya yang awalnya bangun, matanya terbuka, langsung memejamkan matanya, pura-pura tidak tahu ya, karena saking takutnya. Jadi langsung merinding, langsung dia menutup matanya, pura-pura tidur lagi. Tapi ketika dia mengintai, wanita ini masih ada terus di situ. Nah, paginya ketika mereka bangun subuh, ketika itu sudah hilang ya sosok tersebut ya. Anton ini bercerita, katanya sepanjang malam dia itu kedinginan. Jadi merasa badannya sangat dingin. Yang sebenarnya dia merasa kedinginan karena dipeluk sosok tadi ya, sosok kuntilanak tadi. Nah, akhirnya istrinya pun bercerita. Jadi malam tadi dia melihat ada sosok tersebut yang memeluk Anton. Dan Anton pun
bercerita dari tempat dia siaran itu memang dia setelah merasakan keanehan. Dan ketika setelah melihat sosok Kunti di atas pohon, motornya sempat macet dan jalan lagi tetapi menjadi berat. Dia curiga sosok itu ikut membonceng di motor tersebut. Nah, tapi mereka ketika itu berharap bahwa kejadian itu ya cukup hari itu saja sudah selesai. Akhirnya mereka pun kembali beraktivitas seperti biasa. Anton pun kembali siaran seperti biasa. Nah, di hari berikutnya, di malam berikutnya, ketika itu awalnya tidak terjadi apa-apa. Sampai ketika menjelang mendekati tengah malam, mereka mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata di luar pintu tersebut tidak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka pun menutup pintu. Dan ketika mereka menutup pintu dan kembali ke tempat tidur mereka merasa ada sesosok wanita yang tiba-tiba ada di dalam ruangan di rumahnya tersebut. Nah, ketika itu mereka pun tidur ya, seperti biasa. Tetapi istrinya ini melihat ternyata sesosok itu kembali datang ke rumah tersebut dan mendatangi suaminya tadi ya, seperti hari kemarinnya itu. Dan kejadian ini berulang lagi besoknya. Jadi kadang-kadang sosok ini mengetuk pintu dan istrinya ini ketika tahu kemungkinan sosok itu, dia tidak membukakan pintu, dan ketika tidak dibukakan, dia mengelilingi rumah. Kadang-kadang mampir ke rumah tetangganya. Jadi tetangganya nanti setelah akhir kejadian ini ya, tetangganya ini sempat suatu malam ketika dia pergi ke belakang ke kamar mandi, di dekat kamar mandi itu kan ada almari ya, ada kacanya. Di situ dia melihat ada sesosok wanita yang sedang menyisir rambutnya. Jadi rambutnya panjang dan sosok wanita ini berbaju putih ya, seperti kuntilanak ya. Dan bukan hanya tetangga satu itu, jadi ternyata banyak yang didatangi oleh sosok ini. Jadi ketika dia mampir ke rumah Anton tadi, dia juga mampir ke rumah-rumah di sampingnya. Nah, sosok ini rutin datang, biasanya di malam Jumat dan beberapa malam yang lain ya, tapi paling rutin Jumat. Dan datang terus. Jadi semenjak kejadian itu dia datang terus. Akhirnya karena kesal, kakak Anton ini dan istrinya itu memutuskan pada malam itu, pada suatu malam ya, waktu itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon kalau tidak salah, dimana biasanya malam Jumat Kliwon itu malam yang dikeramatkan ya, kalau orang Jawa zaman dahulu ya. Jadi bersamaan dengan malam itu
mereka berdua, Anton dan istrinya, memutuskan untuk mengaji sepanjang malam untuk mengusir Kunti tadi biar tidak datang ke rumah. Jadi mereka pun memutuskan mengaji. Jadi sepanjang malam itu mereka mengaji. Tapi yang namanya manusia ya, biasanya kalau mengaji itu lama-lama mengantuk. Jadi dua orang ini, Anton dan istrinya ini, akhirnya mengantuk ketika mengaji. Dan ketika mengantuk, mereka ketiduran. Terdengarlah suara tawa yang sangat keras dari teras rumahnya. Memekik keras ya, seperti suara kuntilanak yang biasa ada di film-film itu ya, yang ngikik itu ya, yang sangat keras itu. Nah, suaranya itu bikin merinding, seakan-akan mereka kuntilanak ini sedang menertawakan Anton dan istrinya ini, yang niatnya pengen ngaji semalam suntuk untuk mengusir mereka, tapi tahu-tahu malah tidur. Akhirnya si Kunti ini tertawa keras, ngakak, dan membuat mereka terbangun. Mereka berdua terbangun, dan suaminya ini, Anton ini, habis ya kesabarannya. Ketika itu dia langsung mengambil sapu, dimana dalam cerita-cerita orang zaman dahulu, konon katanya kuntilanak nih takut dengan sapu ya. Kalau zaman dulu itu katanya harus buka baju dan membawa sapu ya untuk mengusir kuntilanak tadi. Jadi suaminya ini langsung mengambil sapu, langsung keluar rumah, langsung teriak-teriak. Kira-kira teriakannya, awas kamu kuntilanak, kalau kamu datang lagi pokoknya kamu pasti celaka. Jadi dia mengancam kuntilanak tersebut untuk jangan berani-berani datang lagi ke rumah tersebut, sambil membawa sapu tadi keluar rumah. Dan karena suaranya sangat keras, tetangga-tetangga pun terbangun dan akhirnya mendatangi Anton tadi. Mereka pun mengobrol dan menceritakan apa yang terjadi. Dan akhirnya terbongkar tadi. Jadi tetangga-tetangganya tadi ternyata juga dihampiri oleh sosok ini. Nah, ketika itu akhirnya kuntilanak ini pergi ya. Jadi tidak ada sosoknya lagi, tidak ada suaranya lagi, dan dia pergi. Dan ternyata besoknya sosok ini tidak datang lagi. Jadi dia benar-benar tidak datang lagi setelah diusir oleh Anton tadi. Seakan-akan pertama kali dia datang itu karena dia diizinkan masuk ya, atau yang hari kedua itu dia ngetuk-ngetuk dan dibukakan pintu tadi. Dan alhamdulillahnya setelah itu dia tidak datang lagi. Sosok seperti ini biasanya dari golongan jin yang usil ya, yang dia memang sebagian dari mereka ini memang suka menggoda manusia ya. Kadang-kadang ketika kita
berani mengatakan sesuatu untuk memperingatkan mereka, itu mereka benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. Banyak kasus seperti itu ya. Mungkin ini saja kisah dari saya, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.